Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aus. Sahabat Bawaslu, berjumpa lagi kita dalam podcast Sersan Mayor Bawaslu Banjar. Podcast ini dilaksanakan secara serius, dijalankan dengan santai, diharapkan mengena dengan topik pembicaraan dan apa yang terjadi di masyarakat. Pokoknya yang semua orang ingin tahu. Alhamdulillah pada hari ini di podcast yang kedua ya. Di podcast yang lalu yang membahas tentang partisipasi masyarakat, ada 2 orang pengunjung yang berkomentar menghadangi pantun. Nah, Ya, nunggu pantun Pak Ketua ya. Mungkin karena biasanya berpantun, kenapa ini ada gitu ya. Gitu. Yang menghadiri pantun. Jadi terpaksa hari ini saya mencoba berpantun. Bismillahirrahmanirrahim. Bubur sagu, bingka kentang. Saya ulangi ya, bubur sagu, bingka kentang, minumnya es, makannya nasi goreng telur. Menunggu datang, menunggu mendadak. Katakan, aku kata mulai pantun kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau berpantun. Bubur sagu, bingka kentang, minumnya es, makannya nasi goreng telur. Menunggu buka puasa datang, ayo nonton podcast Sersan Mayor. Lumayan dapat 1 pantun. Hari ini bintang tamu atau narasumber kita adalah Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau ini kadang-kadang dipanggil, digelari Pak Ustadz gitu kan. Karena memang beliau itu banyak berkecimpung di kegiatan agama gitu kan. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Banjar pada periode 2023 dan sampai 2028 bulan Agustus nanti. Beliau datang ke sini akan memberikan semacam jawaban atau pencerahan apa-apa yang masyarakat kita ini ingin tahu, terutama tentang fungsi Bawaslu itu apa. Sebab beliau itu sebelum jadi pengawas pemilu sudah aktif juga di kepemiluan ya Pak, di ya semacam pemantau. Ya pemantau dari berbagai media juga. Boleh diceritakan Pak Abis Rizal, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak waktunya kepada Pak Ridwan Munawir, tadi sudah membuka dengan sebuah pantun. Ya. Nah, jadi pada penutup nanti Pantun juga. dilanjutkan lagi Insya Allah. yang dibuat di. Jadi gini Pak Ridwan, cerita dikit ya terkait dulu. Jadi sebelum kita diaktif di lembaga penyelenggara pemilu seperti hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ridho, kebetulan priorisasi kami ini di 2023 sampai dengan 2028 akhir masa jabatan. Nah, sebelumnya di 2014 kami pernah diberikan amanah sebagai ketua lembaga pantau lah, atau nama lembaga yang saya sebut saja ya, jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat. Itu untuk skala provinsi Kalimantan Selatan. Waktu itu fokus kita terkait soal transparansi dana partai politik. Nah, itu jadi lumayan lah berangkat dari sana. Banyak hal yang kemudian menurut kami ternyata menarik kalau kita mau terjun langsung. Selama menjadi bagian dari pemantau itu, apakah ada apa ya semacam temuan atau apa gitu Pak? Jadi saat kami Tidak perlu disebutkan Iya. apa gitu. jelas saat kami waktu itu kan kami mencari tahu dari pimpinan partai politik. Waktu itu saya ketemu dengan ya saya sebutlah kan dengan salah satu sekretaris partai politik skala provinsi Kalimantan Selatan. Saya ngobrol banyak tentang beliau terkait soal bagaimana partai politik mengelola keuangannya untuk persiapan menuju pemilu. Waktu itu pemilu, jadi sejauh mana? Ternyata mereka sudah menyampaikan ini strateginya A, B, C, D, dan itu kami kolaborasi dengan informasi-informasi atau acuan-acuan dan panduan yang kami terima. Alhamdulillah sih masih
ya masih pas lah, masih sesuai. Nah, entahlah dalam pelaksanaan seperti apa kan, yang jelas secara teori udah benar. Oh, iya. Terus teman-teman di pemantau itu setelah mengetahui atau mendengar Bapak jadi pengawas pemilu di Bawaslu, apalagi menjabat sebagai ketua, Ya. sebutannya seperti apa tuh Pak? Yang jelas kawan-kawan sih banyak yang memberikan ucapan selamat pastinya, ucapan selamat bahwa ternyata kawan kita udah pas aja nih di jalurnya. Karena kebetulan Pak Rido di tahun 2006 apa 2007 mungkin ya, 2007 mungkin ya. Itu kebetulan kami pribadi pernah diamanati sebagai ketua KPU untuk pemilihan BEM atau mahasiswa di tingkat kampus dulu. Jadi memang pengalaman ini sangat membekas buat kami. Terkait soal dinamikanya, terkait soal ya meskipun ya ini masih skala di kawan-kawan mahasiswa ya, sahabat-sahabat kita mahasiswa, tapi ternyata dinamika itu ketika sampai ke hari ini kita di posisi yang ibarat kata nih sudah masuknya wilayah-wilayah profesional, ya ternyata kurang lebih aja dinamika itu hanya naik level aja, naik level, tapi dinamikanya, pertarungannya segala macam itu hampir serupa itu. Oh iya, iya, iya. Jadi kesimpulannya dengan menjadi anggota Bawaslu dan menjadi ketua ini ada peningkatan gitu ya. Ada peningkatan. Sekarang kita beralih ke masyarakat yang ingin tahu dan bertanya-tanya tuh. Sebenarnya Bawaslu itu apa sih Pak? Dan tugas-tugasnya itu apa? Mungkin Bapak bisa menyampaikan, bisa didengar oleh para pengunjung podcast ini. Gitu. Ya. Apa itu Bawaslu dan tugas-tugasnya apa? Gitu. Yang jelas dalam penegakannya itu Bawaslu itu punya slogan. Berdasarkan slogan kita kan cegah, awas, tindak. Nah ini dulu dimulai dari 3 hal ini, cegah, awas, tindak. Nah kalau kita bicara skala Kabupaten Banjar ya Pak Rido mengalir ya. Yeah. Ini kan Kabupaten Banjar termasuk wilayah yang sangat menarik. Selalu saja ada temuan, selalu banyak laporan. Bahkan dalam pilkada itu dalam beberapa periode itu selalu diputus di MK. Jadi ini kan satu sisi menjadi menarik dan ada pertanyaan timbul kan. Loh kalau sampai ke sana Bawaslu kerja apa enggak? Nah, ini kan jadi pertanyaan kita kan. Bekerja seperti apa? Kenapa harus sampai ke sana? Nah, ini kan perlu kita jelaskan. Pertama itu bahwa ada proses pencegahan. Jadi di Bawaslu itu mengedepankan yang namanya pencegahan. Jadi bukan hanya untuk penyelenggara, bukan hanya untuk dalam hal ini mitra kita ya, penyelenggara dalam arti KPU, bukan hanya kemudian para peserta politik, dalam arti partai politik beserta unsur di dalamnya, pun dengan semua pihak yang terkait, mau itu ASN, TNI, Polri, bahkan kemudian masyarakat, mau itu berkelompok, ibaratnya itu tetap kita berikan himbauan, kita berikan pendidikan politik atau secara partisipatif. Kita jelaskan bahwa dalam umpama ini momennya, anggap taruhlah ini momen-momen pemilu, maka kita mesti sampaikan bahwa ini yang boleh, ini yang tidak. Itu selalu kita sampaikan, kita kedepankan, baik itu di sekolah-sekolah, baik itu di organisasi kemasyarakatan maupun di tingkat tokoh masyarakat maupun tokoh adat, itu selalu kita sampaikan, semuanya kita sampaikan. Itu satu, bahwa selalu ada pencegahan. Jadi itu dimulai dari itu dulu. Berangkat kemudian cegah, awas. Nah pengawasan ini kami laksanakan saat terjadi di lapangan. Jadi pengawasan ini contoh sekarang kita di masa-masa non tahapan, apakah kemudian Bawaslu dengan demikian lalu kemudian vakum? Ya enggak, kita tetap jalan. Ada 2 hal yang sekarang berjalan. Pertama proses PDPB namanya, daftar pemilih berkelanjutan. Itu jalan dan pengawasannya pun jalan oleh kami di Bawaslu. Jadi kan bukti konkret bahwa cegah, awas tadi, awas ini bentuk pengawasan. Yang kedua, kita juga melakukan mencari informasi, menggali, mengawasi dalam hal bentuk atau update dari struktur partai politik. Nah ini kan sedang berjalan juga sama. Contoh informasi awal yang kami terima dari Kesbangpol bahwa ternyata sampai detik ini yang partai politik yang kemudian
baru satu, dan itu pun non parlemen. Iya. Nah, sedangkan yang di lapangan kan kita tahu bahwa ada beberapa partai politik yang sudah melakukan atau regenerasi, entah itu mengucapkan namanya atau apapun itu. Nah itu kan fakta-fakta, makanya kemudian kita berikan himbauan, kita berikan masukan bahwa sesegera mungkin untuk melaksanakan atau mengupdate struktur partai yang terbaru. Ini dua hal. Ini saya ambil contoh dalam masa non tahapan. Jadi ini menarik menurut kita Pak. Itu berarti bahwa 3 awas. Nah ini 2 hal sudah dilakukan. Nah proses yang 3 adalah tindakan. Nah hal-hal inilah yang kemudian kita ambil contoh di saat kita pemilu. Ada putusan-putusannya itu bentuk dari penindakan kita, baik itu terkait soal netralitas ASN maupun kemudian terkait adanya dugaan yang kemudian kita sepakati bahwa itu ada terjadi pelanggaran. Nah ini kan kita tindak, kita putuskan dan kita sampaikan kepada halayak ramai, kepada masyarakat, inilah hasil putusan kami. Berarti semuanya berjalan, cegahnya jalan dalam hal pencegahan, awasnya dalam hal pengawasannya jalan, tindaknya dalam hal penindakan. Nah Bawaslu itu seperti itu. Jadi 3 hal ini selalu jalan beriringan, pencegahannya, pengawasannya, dan penindakannya. Nah hanya memang yang jadi pertanyaan atau banyak mungkin kawan-kawan di luar sana, masyarakat pada umumnya, ini semacam kayak banyak kita menunggu. Sebenarnya memang kita memang bukan lebih banyak menunggu sebenarnya, tapi kita melakukan hal yang berbeda saja, karena kami fokusnya adalah di pencegahan dulu. Kami maksimalkan pencegahan, karena itu yang kami maksimalkan. Kalau kemudian kok sedikit ya hasil penindakannya, ya berarti kan sebenarnya kalau kita mau jujur berarti pencegahannya berhasil. Nah itu harusnya dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi kalau mau lihat dari sudut pandang penindakannya sedikitannya, penindakannya paling 2-3 aja. Padahal harusnya dilihat dari seberapa banyak volume kita melaksanakan agenda untuk pencegahan. Ini harusnya yang dan ini juga yang mau kita informasikan kepada masyarakat secara umum, bahwa luar biasa sudah kita banyaknya melakukan pencegahan, dan boleh jadi penindakan tadi dalam prosesnya hasilnya itu adalah berangkat dari pencegahan tadi. Pencegahan yang banyak, maka akhirnya pengawasannya berjalan dan pelanggarannya sedikit, sehingga kemudian berubah jatuhnya penindakan atau prosesnya tadi yang hasil akhir dari penindakan dari pelanggaran itu akhirnya sedikit. Itu. Oh jadi bisa ditarik kesimpulan pencegahannya secara maksimal atau banyak, terus diusahakan seminim mungkin ada pelanggaran atau sengketa, dan pelanggaran atau sengketa itu dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Artian berhasil diselesaikan dengan baik gitu ya. Berikutnya, ketika kita sudah mengetahui apa itu tugas yang diamanatkan ke Bawaslu berdasarkan undang-undang sebagai yang mengawasi jalannya demokrasi terutama dalam pemilihan, itu kan kita ada kewajiban untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat bahwa kita ini akan menjalankan tugas secara amanah. Jadi gimana Pak strateginya itu untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat itu? Soal menumbuhkan kepercayaan, maka orang pasti bicara ini trust. Nah, hal-hal yang kami kerjakan di Bawaslu adalah apapun yang kami laksanakan, baik itu pencegahannya dalam hal pengawasannya maupun penindakannya, itu kami selalu menyampaikan atau mengirimkan secara transparan. Artinya transparansi itu pasti kami lakukan. Nah, semisal contoh ya, dalam hal putusan atau dalam hal proses itu kami sampaikan bahwa dengan bahwa inilah proses yang berjalan, inilah hasil putusannya. Bahkan biasanya setiap putusan itu kami tempelkan, entah itu di mading kita yang ada di kantor secara resmi, atau kemudian kita follow up, kita update lewat media sosial kita, menyampaikan bahwa ini loh yang sudah kami kerjakan, ini hasil pengawasan kami, dan ini hasil dari penindakan kami. Itu kami buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya kami sampaikan. Tentunya ada beberapa hal yang
memang menjadi wilayah pengecualian, ya pasti akan kami kecualikan data-datanya, karena itu data yang mungkin bersifat prinsip dan secara undang-undang itu mesti ditutup ya pasti kita tutup. Nah, karena tidak ada sebagian kecil ya, tapi pada prinsipnya secara umum, secara global itu kita buka. Itu bukti dari bahwa kita transparan dalam menyampaikan ini kepada masyarakat. Karena waktu sudah semakin mendekati Ya. maghrib nih, Ya. silakan kalau ada semacam closing dari Pak Ketua. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat Bawaslu, sahabat-sahabat yang ada di luar sana, masyarakat, yang perlu kami sampaikan adalah dalam proses pengawasan kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami tidak bisa kemudian melakukan pencegahan secara sendiri. Kami tidak bisa melakukan pengawasan sendiri. Kami tidak bisa melakukan penindakan sendiri dalam artian tanpa support dan bantuan dari beberapa pihak sebenarnya. Tentu makanya kami mengajak sebanyak-banyaknya semua pihak, ayo sama-sama bahu-membahu kita bersama-sama menjaga proses demokrasi yang berjalan. Jangan sampai proses demokrasi yang sudah maju sampai detik ini kita mundurkan lagi. Hari ini kan sudah luar biasa ya Pak Ido ya, luar biasa pemilu kita, lembaga penyelenggaranya sudah, menurut kami itu sudah komposisi yang luar biasa, full team. Ada KPU sebagai teknisnya, ada Bawaslu sebagai pengawasnya, ada DKPP sebagai pengawas penyelenggaranya. Jadi luar biasa. Dan ada Mahkamah Konstitusi paling tinggi yang menjaga instrumen. Jadi luar biasa yang kita sudah luar biasa. Jangan sampai kita mundur lagi dan kemudian tidak maksimal. Makanya buat kami bantuan, support dari semua pihak dalam hal ini untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama, pencegahan secara bersama-sama, itu yang kami utamakan. Semoga demokrasi kita ke depan akan selalu maju, lebih baik, dan pastinya akan melahirkan pimpinan-pemimpinan, kepala daerah yang memang terpilih dari rakyat untuk rakyat. Itu harapan kami. Ya, terima kasih Bapak Bisrida, Ketua Bawaslu Banjar, yang telah menyampaikan apa-apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat, apa itu Bawaslu dan apa-apa tugas Bawaslu, dan beliau juga menyampaikan strategi apa untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa Bawaslu akan menjalankan tugas secara amanah. Sebelum dari beliau itu adalah Bawaslu sebagai pengawas pemilu itu tetap memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang ada di Indonesia, gitu kan. Bisa pihak dari pemerintah ataupun warga masyarakat Indonesia. Sebagai penutup pada podcast kita pada hari ini, saya mau pantun penutupan. Ini dari kru teknis dipimpin oleh Bapak Rian. Jadi pantunnya adalah Bapak Rian, temannya Aura Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Iya.